Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bertemu lagi bersama saya dalam channel Catatan Edo. Oke, sahabat sukses semuanya. Hari ini saya ingin membahas tuntas untuk prediksi soal-soal tes wawasan kebangsaan yang sering muncul di tes CPNS tahun-tahun sebelumnya. Ini bagian pertama tentang nasionalisme. Oke, langsung saja kita buka. eh untuk petunjuk umum pengerjaannya, yang pertama, bahasan kali ini saya akan menampilkan 10 soal yang sering yang muncul pada tes TWK CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kemudian soal dan pilihan jawaban akan dibacakan secara jelas, terdapat jeda 4 detik untuk setiap penampilan pilihan yang tepat. Kemudian pembahasan akan langsung ditampilkan setelah pilihan jawaban diberikan. Oke, kemudian kerjakan dengan tenang, bila perlu gunakan headset agar hasil lebih optimal. Oke, jangan lupa like and subscribe ya bro. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia dikarenakan oleh A. Rasa memiliki sesama rakyat. B. Keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. C. Transisi masyarakat ke era industri. D. Gerakan Bumi Putra terpelajar. Atau E. Masuknya pengaruh Eropa ke Asia. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Oke, kita ketahui bahwa rasa nasionalisme itu tumbuh di Indonesia karena adanya keinginan untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia telah dijajah oleh Belanda itu selama lebih kurang 350 tahun dan dijajah oleh Jepang lebih kurang 2,5 tahun. Oke, ini terdapat 3 periode sejarah atau 3 tonggak sejarah penting selama pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, ketika kebangkitan nasional atau berdirinya Budi Utomo. Kemudian yang kedua, ketika terjadi momen Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncaknya. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Nasionalisme bangsa Indonesia muncul akibat sistem hierarkis yang tercipta atas kebijakan dan politis etis Belanda yang menempatkan Bumi Putra pada golongan kelas A. Kelas pertama, B. Kelas kedua, C. Kelas ketiga, D. Kelas keempat, atau E. Kelas kelima. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Kelas ketiga. Jadi, Belanda itu membuat sebuah kebijakan dan politik etis yang menyebabkan munculnya sebuah kasta atau sistem hierarkis dengan memunculkan 3 golongan kelas, yaitu yang pertama golongan Belanda, kemudian kelas kedua itu golongan bangsa Timur Asia, kemudian sebagai pribumi atau golongan Bumi Putra itu ditempatkan oleh Belanda pada kelas ketiga atau kasta ketiga. Oke, soal selanjutnya. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang biasa disebut pilar nasionalisme, kecuali A. Kognitif, B. Equality, C. Liberty, D. Personality, atau E. Unity. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Kognitif. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa nasionalisme sendiri itu memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, menjamin kesatuan atau unity dan persatuan bangsa. Yang kedua adalah menjamin kebebasan atau liberty, individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah menjamin kesamaan bagi setiap individu, kesamaan atau equal. Kemudian yang keempat adalah menjamin terwujudnya kepribadian atau personality. Dan yang kelima adalah prestasi atau performa atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Oke, untuk soal selanjutnya, soal keempat. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II diketuai oleh A. Sugondo Joyo Puspito, B. Muhammad Yamin, C. Wage Rudolf Supratman, D. Insinyur Soekarno, atau E. Ki Hajar Dewantara. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Sugondo Joyo Puspito.
Oke, tokoh yang berperan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 yaitu sebagai Ketua Sugodo Joyo Puspito, sebagai Wakil Ketua Joko Mursaid, sebagai Sekretaris itu Muhammad Yamin, dan Bendahara Amir Syarifuddin. Oke, pada Kongres Pemuda II ini menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda dan Ikrar Sumpah Pemuda, serta untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh Wage Rudolf Supratman. Oke, soal selanjutnya, soal kelima, nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya. Teori nasionalisme sendiri dicetuskan oleh A. Joseph Ernest Renan, B. Ruth van Kemp, C. Insinyur Soekarno, D. Otto Bohr, atau E. Hans Kohn. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Hans Kohn. Jadi menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah kesetiaan tertinggi dari individu yang diserahkan kepada bangsa dan negaranya. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa itu adalah pada peristiwa perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 6. Menampilkan tarian pada acara nasional atau acara adat merupakan salah satu bentuk menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satu budaya tari asli Indonesia kecuali A. Tari Jaipong, B. Tari Kecak, C. Tari Sedati, D. Tari Siger Penguntin, atau E. Tari Samba. Jawaban yang tepat adalah E. Tari Samba. Kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Tercatat ada lebih kurang 1.340 suku bangsa di tanah air. Tentunya dengan keberagaman suku dan etnis tersebut memiliki jenis tarian yang berbeda-beda pula. Kita ketahui bahwa tari Jaipong itu berasal dari Jawa Barat, khususnya daerah Karawang. Kemudian tari Kecak itu berasal dari Bali. Sedangkan tari Sedati itu berasal dari Aceh. Dan tari Siger Penguntin itu berasal dari daerah Lampung. Nah, sedangkan tari Samba sendiri ini merupakan tari khas negara Brasil yang ada di Amerika Selatan. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Ancaman nasionalisme dari dalam negara, baik bersifat ideologis maupun politis, banyak terjadi dalam kurun waktu tahun A. 1950 sampai dengan 1965, B. 1908 sampai dengan 1945, C. 1945 sampai dengan 1949, D. 1966 sampai dengan 1995, atau E. 1995 sampai dengan 1998. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Pada kurun waktu tahun 1950 sampai dengan 1965. Kita ketahui bahwa dalam perjalanannya nasionalisme di Indonesia ini menghadapi tantangan dan berbagai permasalahan yang sangat beragam. Itu pada periode 1908 sampai dengan 1945 ini kita melawan kolonialisme dari bangsa asing, yaitu penjajahan Belanda dan juga Jepang. Kemudian pada kurun 1945 sampai dengan 1949 ini kita berupaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman rekolonialisme atau rekolonialisasi. Itu akibat dari agresi militer Belanda, baik agresi militer 1 maupun agresi militer 2. Kemudian yang C, pada tahun 1150 sampai dengan 1965 ini kita menghadapi ancaman dalam negeri dalam bentuk ideologis dan politis. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 itu adalah yang kurun waktu 1950 sampai dengan 1165. Menghadapi ancaman dalam negeri dalam bentuk ideologis dan politis. Ini kita mengenali adanya peristiwa G30 SPKI, itu tentang ideologi komunis. Kemudian yang D, pada kurun waktu 1966 sampai dengan 1995 ini terjadi kesenjangan rakyat. Ini Orde Baru berupaya untuk meningkatkan pembangunan. Kemudian yang E, 1995 sampai dengan 1998 ini terjadi krisis multidimensi. Ini munculnya kasus integritas seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga runtuhnya rezim Orde Baru.
Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 8, untuk memperkuat integritas nasional, seluruh warga negara harus menyadari bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan, yaitu A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Piagam Jakarta, D. Wawasan Nusantara, atau E. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jawaban yang tepat adalah Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, serta mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kita ketahui bahwa 4 pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, soal selanjutnya. Rasa nasionalisme yang tinggi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dinilai dari ciri-ciri berikut ini, kecuali A. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, B. Meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah dan etnis sendiri, C. Rela berkorban demi bangsa dan negara, D. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, atau E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan kepedulian terhadap budaya, daerah, dan etnis sendiri. Kita ketahui bahwa tingginya rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat kita nilai dari ciri-ciri berikut sebagai ini. Yang pertama adalah mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Yang kemudian yang kedua adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Dan yang keempat adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, selanjutnya soal terakhir. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Ekonomi, C. Hak asasi manusia, D. Politik, atau E. Sosial. Jawaban yang tepat adalah A. Budaya. Konsep kebudayaan nasional Indonesia ini memiliki karakter terbuka, realistis, dan fungsional seperti yang terkandung dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, itu saja dari saya. Nantikan video selanjutnya. Kita akan membahas materi-materi masih tentang wawasan kebangsaan. Tentunya kita akan membahas materi-materi soal-soal yang up to date dan sering muncul pada tes-tes CPNS sebelumnya. Terima kasih. Semangat untuk belajar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.